Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran geografi. Di sini saya Siti Nurhasana selaku guru pengampu mata pelajaran geografi. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin membagikan tips kepada teman-teman semua dalam belajar geografi. Tipsnya apa saja? Sebagai berikut. Tips yang pertama adalah bersyukur atas situasi belajar yang tidak biasa. Kita semua tahu bahwa dengan adanya COVID-19 yang terjadi di Indonesia, bahkan dunia, membuat situasi belajar yang kita alami sungguh tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena yang tadinya kita bisa tatap muka, kita bisa berangkat ke sekolah, tapi sekarang tidak bisa dilakukan. Dan sekarang sistem yang dilakukan dalam belajar yaitu daring atau online seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Dan mungkin karena tidak biasa itu membuat kita tidak nyaman, tidak seleluasa seperti biasanya. Tapi apapun situasinya, apapun rasanya, itu patut kita syukuri karena apapun yang terjadi pasti ada hal yang bisa kita syukuri. Coba teman-teman sebelumnya mungkin tidak tahu yang namanya aplikasi atau misalnya itu PPT. Apa itu? Kalau misalnya PPT itu harus menggunakan WPS. Nah, tapi kan kalau dengan adanya daring ini kita bisa tahu. Bahkan pas angkatan saya waktu SMA itu ketika guru sudah menggunakan WhatsApp, murid itu masih menggunakan SMS loh. Nah, tapi sekarang guru menggunakan WhatsApp, murid juga menggunakan WhatsApp kan untuk melakukan media pembelajaran. Nah, itu salah satu hal yang kita bisa syukuri. Dan hal yang lainnya adalah apapun, meskipun dengan itu tidak biasa membuat misalnya kuota jadi lebih boros atau misalnya itu mata jadi lelah, tapi kalau misalnya kita bersyukur menerima itu, insya Allah belajar dengan cara apapun kita pasti akan mendapatkan pelajaran dan kebaikan dari hal itu. Untuk kelas 12 pada semester ini kita hanya akan membahas 2 bab saja. Yang pertama yaitu konsep wilayah dan tata ruang, kemudian interaksi keruangan desa dan kota. Setelah materi selesai kita akan melaksanakan ulangan akhir semester 1. Karena kelas 12 ini memiliki waktu yang singkat ya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga nanti selain materi juga akan diadakan atau akan dibanyakan latihan soal untuk mempersiapkan dalam menghadapi ujian. Untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang wilayah dan tata ruang pada bab 1. Lebih khususnya lagi tentang pengertian wilayah dan klasifikasinya. Sebelum kita membahas hal itu, coba kita bayangkan dulu ya sejenak. Sebenarnya kita itu pasti tahu apa itu wilayah. Pernah tidak kita memperhatikan rumah kita? Rumah kita itu kan ada bagian dapurnya, ada bagian ruang tamunya, ada bagian kamar mandinya. Jadi kita juga pasti tahu di mana letak kamar mandi rumah kita, di mana letak dapur rumah kita. Kemudian kalau misalnya di dalam di dalam kamar mandi misalnya ya, di mana bagian tempat sabun, di mana wilayahnya mesin cuci misal, atau di dalam kamar misal, di kamar itu kan ada kasur di mana kita meletakkan meja belajar, kemudian lemari. Itu kan kita pasti menempatkan hal-hal tersebut dengan lokasi tertentu atau wilayah tertentu. Nah, jadi itu sederhana saja ya. Sederhananya itu bisa dikatakan sebagai wilayah dalam konteks yang sangat sederhana. Nah, kan tetapi kalau misalnya dalam konteksnya geografi, kenapa sih dalam pembelajaran geografi kita kali ini kita membahas tentang wilayah dan tata ruang? Karena geografi itu kan berhubungan dengan wilayah. Jadi otomatis kajiannya itu geografi itu adalah wilayah. Nah, jadi ada baiknya kita juga mengetahui apa itu wilayah dan tata ruang. Nah, sekarang ke pengertian wilayah. Nah, wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang di permukaan bumi. Jadi wilayah itu suatu ruang ya di permukaan bumi, atau dalam kata lainnya itu kan dia dalam bahasa Inggris region ya, disebut region.
Nah, merupakan ruang dari permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Nah, jadi ini kata kuncinya ya. Jadi yang namanya wilayah itu dia memiliki karakteristik yang membedakan dengan wilayah lainnya. Contohnya apa? Misal kalau misalnya wilayah pegunungan itu kan pasti beda dengan wilayah perkebunan, atau wilayah pertanian itu pasti kan beda dengan wilayah padang pasir. Dari segi dilihat dari sekilas juga pasti kita bisa membedakan wilayah tersebut begitu. Nah, jadi itu intinya wilayah itu dia memiliki karakteristik ya, dan juga dia merupakan ruang di permukaan bumi, dan ketika kita melihatnya pasti kita bisa membedakan dari karakteristiknya. Jadi karakteristik wilayah satu dan wilayah yang lainnya itu pasti berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah klasifikasi wilayah. Nah, jadi wilayah itu bisa dibedakan menjadi wilayah formal atau formal region, kemudian wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Yang pertama adalah wilayah formal. Wilayah formal adalah suatu tempat yang memiliki karakteristik berdasarkan kriteria alamiah. Jadi kata kuncinya itu adalah alamiah ya. Jadi secara alamiah apa sih karakteristik yang nampak pada wilayah tersebut. Nah, misal ini ada contohnya ya, padang pasir. Nah, secara alamiah kan dia memang terlihat memang banyak pasir, kemudian tandus, yaitu dinamakan dengan padang pasir. Kalau misalnya yang kedua ini kan terlihatnya itu dia wilayah pertaniannya pertanian padi. Nah, jadi secara alamiah juga bisa dibedakan bahwa karakteristiknya itu bisa terlihat gitu. Mana wilayah pertanian, mana wilayah padi. Kalau maksudnya wilayah padang pasir, kalau misalnya wilayah pegunungan pasti kan karakteristiknya juga bisa kita lihat berbeda gitu. Nah, kemudian selain dari kriteria alamiah, untuk wilayah formal juga bisa dikatakan berdasarkan pada administrasi pemerintahan. Jadi suatu wilayah atau daerah dikatakan masuk dalam klasifikasi wilayah formal berdasarkan pada administrasi pemerintahan. Contohnya seperti apa? Misal wilayah Jawa Barat misalnya. Jawa Barat itu kan bisa dikatakan sebagai wilayah formal karena memiliki batas-batas wilayah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Atau Tanjung Jaya. Tanjung Jaya itu bisa dikatakan wilayah formal karena memiliki batas-batas wilayah yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang. Jadi kan misal Tanjung Jaya itu batasnya dari sini ke mana gitu ya. Jadi udah ada batasnya sesuai dengan administrasi pemerintahan. Nah, itu bisa dikatakan juga sebagai wilayah formal. Jadi wilayah formal itu ya yang pertama bisa dilihat dari kriteria alamiahnya, kemudian bisa juga dilihat dari administrasi pemerintahan. Adalah wilayah fungsional. Nah, wilayah secara fungsional adalah perwilayahan yang didasarkan pada fungsi, asal-usul, dan perkembangannya. Jadi intinya wilayah fungsional itu sesuai namanya ya, berdasarkan fungsinya. Jadi penamaan daerah A sebagai apa itu tergantung dari fungsinya. Misal ada daerah resapan. Nah, ini adalah sebagai daerah yang menjadi tempat resapan air hujan. Yang selanjutnya dan terakhir adalah wilayah vernakular. Nah, wilayah vernakular adalah wilayah yang dibangun atas dasar persepsi atau identitas untuk masyarakat terhadap wilayah tersebut. Jadi, wilayah vernakular ini adalah wilayah yang dibangun atas persepsi ya. Jadi, persepsi masyarakat terhadap wilayah A itu seperti itu. Nah, jadi sampai orang-orang lain juga mengenalnya daerah atau wilayah A itu adalah memiliki ciri khas seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, misal Pekalongan kota batik. Nah, karena di Pekalongan itu kan banyak sentralnya batik lah ya, atau banyak yang penghasil batiknya, sehingga orang-orang
memberikan persepsi bahwa Pekalongan itu sebagai kota batik. Nah, kemudian misal yang lainnya Bogor kota hujan, atau Cirebon kota udang, atau misalnya itu Bandung adalah kota mode misal. Itu kan persepsi dari orang-orang ya, karena daerah tersebut memang cenderung memiliki kekhasan yang seperti itu. Nah, sehingga memunculkan persepsi di masyarakat terhadap wilayah tersebut. Nah, itu dia materi mengenai pengertian wilayah dan klasifikasinya. Nah, sekarang ada tugas ya buat teman-teman semua. Silahkan berikan masing-masing 3 contoh dari wilayah formal, fungsional, dan juga vernakular. Nah, nanti seperti biasa, contohnya itu ditulis di buku, kasih nama dan kelas, kemudian fotokan, lalu nanti kirimkan ke link yang sudah saya bagikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.